Hai kids, selamat pagi. Kembali lagi kita pada pembelajaran tematik pada tema 4 subtema 3 bersama Miss Indri dan Miss El Priska. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi, serta saling menjaga hubungan baik dengan orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, maka setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Nah, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Ada beberapa jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Dan yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas satu persatu jenis-jenis tanggung jawab ini. Jenis tanggung jawab warga masyarakat yang pertama, yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, peraturan jam belajar masyarakat dan kegiatan ronda malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Jenis tanggung jawab warga masyarakat yang kedua yaitu menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang kuat, yaitu sebagai berikut. Pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Juga kita harus saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Dan tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Dengan prinsip-prinsip tadi, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Yaitu, contohnya, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Serta mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Jenis tanggung jawab warga masyarakat yang ketiga, yaitu meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Rasa solidaritas sosial mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik secara keuangan maupun tenaga. Salah satu bentuk upaya ini contohnya adalah kerjasama atau gotong royong. Gotong royong sebagai bentuk kerjasama antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Membentuk suatu norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani suatu permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Jenis tanggung jawab warga masyarakat yang keempat, yaitu menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara.
Arti diskriminasi di sini adalah memperlakukan orang atau kelompok yang biasanya minoritas secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, asal negara, agama, keyakinan politik atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia. Diskriminasi adalah prinsip yang mengatakan bahwa semua orang tidak sama. Tindakan-tindakan diskriminasi tersebut hendaknya kamu buang jauh dalam pergaulan hidup bermasyarakat demi persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Kamu telah mengetahui jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat yaitu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Prinsip ini dapat kamu wujudkan saat kamu bermusyawarah guna mengambil keputusan bersama dari seluruh warga masyarakat. Interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Ada berbagai bidang di mana terjadinya interaksi tersebut. Yang pertama, bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan budaya, dan bidang moral. Nah, kita akan bersama-sama membahasnya pada slide berikutnya. Interaksi yang terjadi pada bidang ekonomi, misalnya banyaknya organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat umum seperti lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir, sampai jasa cuci. Semua produk jasa juga termasuk dalam interaksi ekonomi ya. Secara umum, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antara dua individu atau antara individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi berupa uang. Bidang politik. Nah, jenis interaksi atau kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam suatu masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan suatu interaksi. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak menutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lain. Bidang moral. Nah, kalau kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas suatu masyarakat di wilayah tertentu. Contohnya yaitu siar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat.